Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian yang baru nonton video pembelajaran dari Ibu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang letak astronomis dan letak geografis serta pengaruhnya bagi sumber daya alam di Indonesia. Kembali lagi dengan Ibu Heni Nur Safitri. Yuk kita belajar IPS bareng-bareng. Oke, hari ini apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis serta dapat menjelaskan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama anak-anak, Indonesia terdiri dari 34 provinsi ya anak-anak ya, berbentuk kepulauan. Nah, secara astronomis dan geografis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini menunjukkan bahwa Indonesia secara astronomis berada di tengah-tengah belahan bumi timur yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua apa aja itu? Benua Asia dan benua Australia serta 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, coba kalau kita lihat pada peta yang Ibu tampilkan di laptop ya. Nah, ini Samudra Hindia dan di sini adalah Samudra Pasifik. Nah, 6 derajat lintang utara ini berada di sebelah sini anak-anak. Nah, sedangkan untuk 11 derajat lintang selatan dia berada di sebelah sini. Oke, di sini ya. Nah, kalau 95 derajat bujur timur. Nah, 95 derajat bujur timur ini dia di sini anak-anak, dia di daerah Sumatera. Nah, sedangkan untuk 141 bujur timur ini berada di sebelah sini. Makanya kenapa negara kita itu mulai dari Sabang di sebelah sini, Sabang sampai Merauke. Ya. Oke, next. Nah, keadaan ini menyebabkan Indonesia memiliki wilayah Indonesia yang mana sinar mataharinya ini disinari sepanjang tahun. Yang kedua, dia itu memiliki 2 musim. Nah, musimnya ini musim penghujan dan musim kemarau, bukan musim panas ya anak-anak. Jadi tidak ada musim panas untuk di Indonesia. Terus yang ketiga, dia ada suhu dan kelembapan udaranya yang cenderung hangat. Oleh karena itu, kenapa banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang hidup di Indonesia. Bahkan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini juga berbeda dengan rempah-rempah yang ada di daerah lain, di benua lain. Terus yang keempat, banyak memiliki hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini banyak kita temui di daerah Kalimantan dan daerah Papua. Karena kenapa? Karena curah hujan di 2 pulau ini sangat tinggi intensitasnya. Oleh karena itu, negara kita dijuluki sebagai negara agraris dengan kepulauan Kalimantan. Nah, hal ini dengan letak Indonesia yang sangat strategis, dia juga berpengaruh pada klimatologis atau iklimnya. Nah, karena iklim ini juga akan berpotensi pada sumber daya alam, makanya anak-anak harus ingat ya, satu hal yang menjadi faktor utama perbedaan iklim di setiap daerah itu adalah letak geologis dan topografi tanahnya. Karena Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, makanya sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah ya. Oke, letak Indonesia yang berada pada wilayah tropis dan berbentuk kepulauan menjadikan sebagian besar aktivitas masyarakat Indonesia di bidang pertanian, dan ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara agraris yang sangat subur bagi pembangunan pertanian. Nah, kenapa? Makanya waktu era Orde Baru, pembangunan kita adalah revolusi hijau,
di mana di situ kita ada pembangunan pada sektor pertanian dengan mencanangkan bibit-bibit unggul. Nah, salah satu badan negara yang fokus mempelajari tentang iklim di Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi kalau anak-anak tiba-tiba ada berita, dapat SMS dari BMKG, nah ini adalah salah satu badan yang sangat fokus pada pembahasan tentang iklim. Oke, next. Nah, selanjutnya keuntungan selanjutnya itu adalah Indonesia mempunyai gunung berapi ya. Gunung berapinya di Indonesia itu sangat banyak anak-anak. Oleh karena itu kenapa Indonesia itu disebut sebagai Ring of Fire, atau dia terlintasi oleh Ring of Fire, Pacific Ring of Fire. Nah, selesai slide ini akan Ibu jelaskan ya. Karena banyaknya gunung berapi, makanya akan ada aktivitas vulkanik di situ, dan ini juga akan berdampak pada tanah di sekitar vulkaniknya. Tanah di sekitar gunungnya. Nah, karena banyak gunung berapi, otomatis salah satu akibatnya nanti adalah kita akan banyak sering mengalami gempa bumi, atau waktu tahun lalu terjadi likuifaksi. Nah, ini ya, pergeseran tanah gitu. Nah, keuntungan yang kedua itu ternyata dengan Indonesia yang sangat strategis memunculkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk pembangunan kita. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya ada bahan tambang. Nah, tambang, terus batu bara, fosil-fosil minyak bumi. Nah, ini menjadi salah satu penyuplai untuk devisa negara kita. Nah, dari Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ini, dia juga membentuk cekungan sedimen. Nah, ini yang kalian perhatikan pada layar ini adalah cekungan sedimennya, anak-anak. Jadi dia menumpuk, dan ini akan membentuk cikal bakal terjadinya fosil-fosil sumber daya alam ya, atau kita bisa sebut seperti batu bara, timah. Nah, makanya kenapa kalau kita melihat peta daerah pertambangan, dia selalu ke bawah, dia mengeruk hasil bumi gitu. Nah, ini yang Ibu sebut sebagai Indonesia dilalui oleh Pacific Ring of Fire. Kenapa kok bisa dilalui? Karena negara Indonesia itu terhimpit oleh 2 benua, ya, ini benua Asianya, dia benua Australianya. Nah, dia dilewati oleh Ring of Fire, atau daerah yang rawan dengan aktivitas vulkaniknya. Nah, di daerah-daerah ini merupakan salah satu daerah yang mempunyai gunung berapi yang sangat aktif dan lumayan banyak ya. Makanya kenapa di Jepang itu dia sering mengalami tsunami dan gempa bumi, sama dengan di Indonesia. Nah, ini juga ada negara Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dia juga termasuk ya. Oke, nah keadaan geologis ini juga menyebabkan Indonesia memiliki jenis tanah yang berbeda-beda, anak-anak. Mulai dari tanah aluvial, tanah vulkanik, tanah gambut, tanah humus. Nah, apa sih tanah aluvial? Tanah aluvial ini merupakan tanah hasil endapan erosi di sekitar sungai. Sedangkan tanah vulkanik merupakan hasil pelapukan abu vulkanik. Tanah gambut ini tanah di daerah yang selalu digenangi oleh air, seperti di rawa-rawa. Dan sedangkan untuk tanah humus, ini tanah hasil pembusukan bahan-bahan organik yang memiliki kesuburan tanah yang sangat tinggi. Nah, ini contohnya ya, ini ada tanah gambut, tanah humus, tanah vulkanik, dan tanah aluvial, seperti ini ya. Dengan keadaan geologi seperti ini akan membentuk 3 wilayah fisiografis, yaitu dangkalan Sunda, meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Daerah perairan laut dalam seperti daerah Sulawesi, dan daerah dangkalan Sahul di di Pulau Irian. Selain berdampak pada fauna, jenis tumbuhan yang hidup, hal ini juga berdampak pada flora